sahabat channel TV dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas, mengulas, serta memberikan sinopsis alur cerita Asmara Dua Dunia, dimana pada episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Saat ini Niko benar-benar curiga kepada Pak Jepri, karena Pak Jepri ini tingkahnya sangat berbeda. Namun Niko belum dapat membuktikan siapa Pak Jepri ini sebenarnya. Karena sudah larut malam, Niko pun berpamitan kepada Pak Jepri untuk pulang duluan. Karena Niko berpikiran sudah tidak ada lagi pekerjaannya di kantor saat ini. Akhirnya Pak Jepri pun mempersilahkan Niko untuk pulang duluan. Namun ketika Niko pulang, Pak Jepri ini mendapatkan telepon dari Nathan anaknya, dimana si Nathan ini rupanya ingin meminta warisan, yaitu perusahaannya Pak Jepri. Tentu saja Pak Jepri tidak mau menyerahkan perusahaannya itu kepada Nathan, karena Pak Jepri menganggap kalau Nathan ini tidak pernah peduli kepada dirinya, dan enak-enak saja saat ini Nathan malah meminta perusahaan itu darinya. Tentu saja Pak Jepri sangat marah. Namun di sini Nathan masih tetap memaksa ingin meminta hak warisan karena dia adalah anak dari Pak Jepri. Nathan pun malah menantang Pak Jepri, ayahnya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu anak seperti Nathan ini ya guys, yang tidak pernah mengurusi orang tuanya, datang-datang malah mau meminta harta warisan. Tentu saja Pak Jepri tidak mau memberikan harta warisan tersebut. Pak Jepri malah mengancam akan memberikan hartanya kepada fakir miskin saja daripada memberikan harta itu cuma-cuma kepada Nathan. Mendengar hal ini, Nathan pun menantang sang ayah, dan ia mengajak sang ayah ini untuk duel. Tentu saja Pak Jepri sebagai seorang ayah tidak mau ditantang oleh anaknya. Ia pun menerima tantangan dari Nathan tersebut. Akhirnya mereka pun mengadakan pertemuan, dan di sini perkelahian pun terjadi. Namun di sini Nathan sangat kaget karena kekuatan ayahnya ini sangatlah super, sehingga ia sebagai seorang vampir pun tidak dapat mengalahkan ayahnya. Akhirnya Nathan pun pergi meninggalkan ayahnya saat ini dalam keadaan Nathan yang terluka. Dan Pak Jepri pun kaget kenapa ia mempunyai kekuatan yang super seperti itu. Apa karena ia sedang memakai gelang itu, pikir Pak Jepri. Apa karena ia sedang memakai gelang itu, pikir Pak Jepri. Namun rupanya perkelahian itu diam-diam dilihat oleh Niko dari kejauhan. Niko semakin berpikir setelah melihat Pak Jepri ini sangatlah kuat. Ia bingung siapa Pak Jepri ini sebenarnya. Namun pikirannya ini belum dapat ia lepas begitu saja, meski ia pun sudah pulang ke rumah saat ini. Niko masih memikirkan siapa Pak Jepri ini sebenarnya, dan Niko pun akan menyelidiki kebenaran tentang Pak Niko ini. Niko belum mengetahui kalau Pak Jepri sudah memiliki gelang mustika ungu itu, sehingga Pak Jepri ini menjadi sangat super hebat dan kuat. Jika Niko mengetahui, maka Niko pun akan mengambil gelang itu, karena gelang itu bukanlah gelang yang baik untuk dipakai orang sebaik Pak Jepri. Ketika Niko ini sedang melamun, tiba-tiba saja ada tangan yang mendekatinya. Rupanya itu adalah tangan dari Adrian yang ingin menghisap darah Niko.
Namun untunglah Silpi segera datang dan menegur Adrian yang akan menghisap darahnya Niko. Dan Niko pun menoleh kepada Adrian. Tentu saja Niko sangat marah sekali kepada Adrian. Lalu di sini Niko memberikan pilihan kepada Adrian, mau ditangkap polisi atau pergi jauh saja. Namun Adrian ini malah mengancam dia tidak akan pergi atau menyerahkan diri kepada polisi. Nanti ada orang lain yang akan pergi dan atau mati, kata Adrian ini mengancam. Dan rupanya ancaman Adrian ini benar-benar terjadi. Tiba-tiba saja di rumah Niko dan Silpi ini telah datang banyak masyarakat, di mana mereka ini sangat marah sekali. Tentu saja hal ini membuat Silpi pun sangat ketakutan dan meminta tolong kepada Niko. Mengetahui adiknya dalam keadaan terancam jiwanya, akhirnya Niko pun datang dan menolong Silpi. Namun malang bagi Niko, ia pun dipukuli oleh para warga tersebut sehingga Niko pun akhirnya meninggal dunia. Mengetahui hal ini, Silpi sangat sedih sekali dan menangis membangunkan Niko yang saat ini tidak bergerak. Adrian yang menyaksikan hal ini sangat senang sekali. Dengan mudah akhirnya Niko dapat meninggal dunia dan ia akan bebas untuk melakukan kejahatan setelah Niko tidak ada. Namun kebahagiaan Adrian ini tidaklah berlangsung lama. Ketika itu Aurel ini datang dan menemui Niko yang saat ini sedang terkapar. Lalu di sini melihat Niko yang sudah jatuh terkapar, Aurel pun menangis sejadi-jadinya sambil menjerit. Nah guys, rupanya air mata Aurel ini adalah mukjizat bagi Niko. Tiba-tiba saja Niko ini bergerak dan bangun kembali. Tentu saja hal ini membuat Adrian sangat kesal, namun tidak bagi Aurel dan juga Silpi. Melihat Niko yang bangun kembali, mereka pun sangat senang sekali. Akhirnya Niko pun dapat diselamatkan. Sementara itu Larasati ini masih saja terus mencari di mana keberadaan gelang mustika itu, karena Larasati sangat takut sekali jika gelang itu sudah jatuh ke tangan orang yang sangat jahat atau disalahgunakan. Maka dari itu Larasati terus saja mencari gelangnya. Dan di mana Larasati juga merasa sangat kesal sekali kepada Aurel yang sudah ketahuan oleh dirinya berhubungan kembali dengan Niko. Ia sangat tidak setuju jika Aurel ini berhubungan dengan Niko yang seorang vampir. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa nih guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhir kata Mimin pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.